Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Hafid Profi Pradana. Di video kali ini saya akan bahas mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sebelum itu, ada yang tahu 3 gambar yang saya tampilkan di PowerPoint ini? Ya, di kiri atas itu adalah Candi Sanggeran di Boilangu. Yang di bawah adalah Candi Mirigambar. Dan yang paling kanan atas adalah Candi Penataran di Blitar. Nah, ketiga candi ini merupakan salah satu hasil bentuk kebudayaan masa lalu Hindu-Buddha yang ada di sekitar kita. Lebih tepatnya berada di Tulungagung dan Blitar. Nah, sebelum kalian membaca atau menyimak materi ini, silakan kalian buka LKS bab 2. Ya, bagi yang belum punya LKS, silakan beli di koperasi siswa di sekolah. Selain itu, kalian juga bisa membaca buku BSE Sejarah Indonesia kelas 10 dan juga berbagai artikel YouTube ataupun jurnal ilmiah mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pasti artikelnya harus kredibel ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan bahas mengenai sumber dari India, sumber dari Cina, sumber dari Yunani, sumber dari peninggalan prasasti, kitab, dan bangunan kuno. Selain itu juga saya akan bahas mengenai teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, apa saja yang akan saya bahas lebih detail ini? Yuk, tonton ini sampai selesai. Nah, peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu tentu pasti ada sumber sejarahnya. Banyak sekali sumber sejarah yang telah diketahui dan diteliti oleh beberapa peneliti sejarawan. Salah satunya adalah sumber dari India. Bukti adanya hubungan dagang diketahui dari kitab Jataka dan kitab Ramayana, tapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Di 2 kitab lain, yakni Mahanidesa dan Geografik, memberikan penjelasan yang cukup valid. Nah, Mahanidesa ini menyebutkan bahwa masyarakat India telah mengenal tempat-tempat di Nusantara. Dalam hal ini adalah Indonesia pada abad ke-3 Masehi. Sedangkan Geografik karya Ptolemeus menyebutkan bahwa hubungan dagang India dan Nusantara sudah terjadi sekitar abad ke-2 Masehi. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari 2 kitab tersebut, yakni Mahanidesa dan Geografik. Kemudian ada sumber lain, yakni sumber dari Cina. Nah, diperkirakan hubungan Indonesia dengan Cina sudah berkembang pada abad ke-5 Masehi. Buktinya apa? Yang pertama adalah perjalanan Fa-Hien ke Yepoti. Yepoti ini adalah salah satu daerah yang ada di Jawa Barat, yakni Tarumanegara. Dari India sekitar tahun 413 Masehi. Jadi Fa-Hien ini datang ke Tarumanegara dari India. Yang kedua adalah utusan dari Cina datang ke Jawa atas perintah dari Kaisar Sui Wendi dari dinasti Sui. Yang ketiga adalah sumber dari Yunani. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwasanya
Geografik ini merupakan salah satu karya dari Claudius Ptolemeus, seorang ahli dari Yunani yang menyebutkan bahwa Pulau Labadio. Nah, Pulau Labadio ini kemungkinan yang disebut adalah Pulau Jelai di kitab geografik. Jelai memiliki kesamaan arti dengan Jawa Dwipa, yang secara harfiah diartikan sebagai pulau yang memiliki berbagai tanaman anggota padi, seperti sorghum, gandum, jagung, padi, jelai, dan lain-lain. Nah, mengapa Ptolemeus ini menyebutkan bahwa Jawa ini memiliki berbagai tanaman anggota padi, karena Pulau Jawa merupakan salah satu pulau subur yang ada di Nusantara, sehingga dapat ditanami oleh berbagai anggota padi yang disebut dengan Jawa Dwipa. Nah, sumber lain selain dari sumber tertulis dari luar negeri, ada juga sumber-sumber lainnya seperti prasasti, kitab kuno, dan bangunan kuno. Nah, prasasti ini diantaranya adalah prasasti Yupa atau Mula Warman. Yang ini prasasti yang ditemukan atau yang menemukan buktikan bahwasanya kerajaan yang dipimpin oleh Mula Warman sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan ini merupakan kerajaan Kutai. Kutai adalah kerajaan yang hidup Buddha pertama di Indonesia. Kemudian ada prasasti Ciaruten, prasasti kebun kopi. Nah, prasasti Ciaruten ini ditemukan di kali di salah satu di daerah Jawa Barat. Kemudian ada kitab kuno, yang ini kitab Negara Kertagama, Pararaton, Sutasoma, Ronggolawe, Arjuna Wiwaha, dan lain-lain. Kemudian ada bangunan kuno yang tadi kita bahas di awal. Ada beberapa candi tadi, Sanggrahan, Candi Penataran, Candi Mirgambar, ya kan, Borobudur, Candi Jawi, Candi Ijo, Candi Muara Takus di Sumatera, dan lain-lain. Nah, setelah kita membahas mengenai sumber sejarah, sekarang ada berbagai teori yang dimana para peneliti waktu dulu memiliki berbagai pendapat dan teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leur yang berpendapat bahwasanya masuknya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana. Apa sih kaum Brahmana itu? Kaum Brahmana yang dimaksud adalah ulama dalam agama Hindu-Buddha atas undangan para penguasa lokal Nusantara. Jadi para kaum Brahmana ini atau ulama ya, yang dalam hal ini di agama Hindu-Buddha itu mendapatkan undangan dari para penguasa lokal Nusantara. Kemudian ada ilmuwan lain yakni Profesor Burke memberikan teori baru mengenai masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Teori ini dinamakan adalah teori ksatria, di mana beliau mengatakan bahwasanya para kesatrian terdiri dari bangsawan melarikan diri dari India ke Nusantara karena terjadi peperangan di India pada sekitar abad ke-4 sampai dengan 6 Masehi. Hal ini juga didukung oleh R.C. Munandar bahwa prajurit dari India mendirikan koloni di Nusantara. Itu adalah teori dari Profesor Burke. Kemudian ada ilmuwan lain atau arkeolog Belanda dulu, yakni Profesor N.J. Krom yang berpendapat bahwasanya para pedagang memiliki peranan penting dalam menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Teori ini dinamakan dengan teori Waisa. Nah, para pedagang ini memiliki peranan penting karena para pedagang dari India ini
selain berdagang juga disebutkan bahwa para pedagang ini juga menyebarkan agama dan tentu pula adalah dalam hal ini kebudayaan di Nusantara. Kemudian ada lagi teori sudra yang dikemukakan oleh von Faber. Teori sudra ini disebutkan bahwasanya kaum orang biasa dalam hal ini tawanan perang di India memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama dan kebudayaan di India. Di para tawanan ini yang tidak diketahui secara pasti ya tawanan yang dimaksud. Tapi yang jelas tawanan perang ini adalah tawanan perang dari hasil konflik dari perang India pada abad ke-4 sampai dengan 6 Masehi. Kemudian teori arus balik ini dikemukakan oleh ilmuwan Bosch yang mengungkapkan bahwasanya ada arus balik, yakni para cendekiawan atau biksu atau pendeta dari Nusantara belajar ke India yang kemudian mengajarkan kembali di tanah kelahiran. Jadi teori arus balik ini menyatakan bahwasanya para biksu pada zaman dulu itu belajar ke India. Belajar dalam hal ini adalah belajar tentang agama, belajar tentang hal apapun yang terkait dengan agama Hindu atau Buddha. Kemudian praktekkan dan mengajarkan kembali ke Nusantara, tempat di mana mereka bernaung di masing-masing kerajaan saat itu, seperti kerajaan Sriwijaya dan lain-lain sebagainya. Akan diketahui bahwasanya di beberapa kerajaan seperti kerajaan Sriwijaya memiliki perguruan tinggi tentang agama. Nah, dari sekian teori yang saya paparkan di awal, menurut kalian manakah yang masuk akal atau logis? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.